Abu Jahal dan alasannya tidak mau beriman. Kelahiran Abu Jahal. Amr bin Hisham atau dijuluki Abu Jahal, bapak kebodohan, lahir pada tahun 570 Masehi dan meninggal pada 17 Maret 624 Masehi. Abu Jahal meninggal pada umur 53 atau 54 tahun. Abu Jahal merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang terkenal akan permusuhannya terhadap Nabi Islam Muhammad dan Muslim. Alasan Abu Jahal tidak mau beriman. Abu Jahal adalah seorang pemimpin Bani Makhzum yang menjadi tokoh utama penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bernama asli Amr bin Hisham, Abu Jahal juga merupakan pesohor yang sebenarnya mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Namun, ia tidak mau beriman hanya karena murni dari kegengsiannya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Meski begitu, beliau bukanlah orang yang diperintahkan untuk memaksa siapapun untuk masuk Islam. Sebab perihal keimanan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal salah satu pemuka kaum Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Namun di balik itu ia juga memiliki pandangan lain tentang Nabi Muhammad SAW, yakni mempercayainya sebagai nabi dan orang yang jujur. Lantas, kenapa ia tidak kunjung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Abu Jahal memang dikenal sebagai pembenci Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang melakukan dakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam tanpa kekerasan ataupun paksaan. Abu Jahal terus memainkan perannya demi membuat banyak orang pada masa itu memusuhi Islam. Dirangkum dari beberapa sumber, kisahnya berawal dari keponakan Abu Jahal yang mempertanyakan sosok pribadi Nabi Muhammad SAW. Wahai pamanku, apakah kalian menuduh Muhammad itu berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dia katakan sekarang ini? Sewaktu Muhammad masih muda, ia telah diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Kamu sama sekali tidak pernah mencoba menyebutnya berdusta, jawab Abu Jahal. Lalu keponakannya kembali bertanya, lantas kenapa kalian tidak mengikutinya? Abu Jahal pun menjawab, kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam masalah kemuliaan. Jika mereka memberi makanan, kami juga memberi makanan. Jika mereka menjamu dengan minuman, kami juga demikian. Jika mereka memberi perlindungan, kami juga melakukannya. Sampai-sampai kami sama-sama duduk di atas hewan tunggangan untuk berperang. Kami dan Bani Hashim sama dalam kemuliaan. Kemudian mereka mengatakan, di kalangan kami ada seorang Nabi Muhammad SAW. Kapan kabilahku bisa menyamai kemuliaan ini? Inilah yang menjadikan Abu Jahal menolak untuk beriman. Jika dia beriman, maka kabilahnya kalah dalam kemuliaan. Kabilahnya kalah gengsi dengan Bani Hashim. Kisah tewasnya Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf mengisahkan, ketika saya berdiri di barisan pada hari pertempuran Badar, saya melihat ke kanan dan ke kiri saya dan melihat dua anak laki-laki Ansor. Dan saya berharap saya lebih kuat dari mereka. Salah satu dari mereka menarik perhatian saya sambil berkata, wahai paman, apakah Anda mengenal Abu Jahal? Saya berkata, ya, apa yang kamu inginkan darinya, wahai keponakanku? Dia berkata, aku telah diberitahu bahwa dia melecehkan utusan Allah. Demi dia yang hidupku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka tubuhku tidak akan meninggalkan tubuhnya sampai salah satu dari kita menemui takdirnya.
Aku heran dengan pembicaraan itu. Kemudian anak laki-laki yang lain meminta perhatian saya dengan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh yang lain. Setelah beberapa saat, aku melihat Abu Jahal berjalan di antara orang-orang. Saya berkata kepada anak laki-laki, "Lihat, ini pria yang Anda tanyakan kepada saya." Jadi, keduanya menyerangnya dengan pedang mereka dan memukulnya sampai mati dan kembali ke Rasulullah untuk memberitahunya tentang itu. Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah membunuhnya?" Masing-masing dari mereka berkata, "Aku telah membunuhnya." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu sudah membersihkan pedangmu?" Mereka berkata, "Belum." Beliau kemudian melihat pedang mereka dan berkata, "Tidak diragukan lagi, kalian berdua telah membunuhnya dan harta rampasannya akan diberikan kepada kalian berdua." Belakangan, Muawis meninggal dalam pertempuran itu. Maka, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh mendapatkan harta rampasan Abu Jahal. Kisah masuk Islamnya putra Abu Jahal. Tanda-tanda kemunduran kaum musyrik kian tampak setelah perang Khandaq. Akhirnya, terjadilah peristiwa penaklukan Mekah, Fatu Mekah. Kaum Quraisy benar-benar tidak berdaya menghadapi gelombang muslimin yang bergerak dari arah Madinah. Bagaimanapun, tidak ada pertumpahan darah. Sebab, begitulah komitmen Rasulullah SAW. Sasaran beliau hanya meruntuhkan berhala-berhala. Tujuannya menyadarkan sekalian manusia bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Para petinggi Quraisy sudah memutuskan diam di tempat, tidak menghalangi Rasulullah SAW dan kaum muslim untuk menguasai Mekah. Mereka sadar diri kolektif sudah lemah. Dalam peristiwa ini, Ikrimah bin Amr bin Hisham bertindak lain, sebab ia masih tidak suka terhadap pengaruh Islam. Putra Abu Jahal itu hendak melawan konsensus para pemuka Quraisy itu, sehingga memimpin beberapa pengikutnya menyerang pasukan muslim. Namun, upaya Ikrimah berhasil dipatahkan Khalid bin Walid. Lantaran takut dihukum mati, Ikrimah melarikan diri ke arah Yaman. Begitu tahu kekalahan suaminya, Ummu Hakam memohon kepada Rasulullah SAW agar mengampuni Ikrimah. Permohonan itu terkabulkan. Ummu Hakam segera menyusul ke Yaman. Belum sampai di tujuan, ia mendapati suaminya itu sedang bersembunyi di suatu tempat. Ummu Hakam membujuknya agar bersedia kembali ke Mekah dengan jaminan ampunan dari Rasulullah SAW. Sementara itu, di Mekah, Rasulullah SAW sudah mengumpulkan beberapa sahabatnya. Di antaranya, beliau mengingatkan mereka ihwal putra Abu Jahal tersebut. Nabi SAW ingin agar para sahabatnya tak lagi mengungkit-ungkit perkara Abu Jahal ayahanda Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai orang beriman dan kaum muhajirin. Karena itu, janganlah kalian memaki-maki tentang ayahnya. Sebab, memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang masih hidup. Sekalipun makian itu tak dapat terdengar orang yang sudah meninggal, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Begitu tiba di Mekah, Ikrimah dan Ummu Hakam disambut para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri. Utusan Allah itu sampai-sampai berdiri untuk menghormati kedatangan suami istri itu. Para sahabat juga menyambut keduanya dengan wajah gembira. Ketika Rasulullah SAW duduk kembali, Ikrimah dan pasangannya itu memohon izin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau. Tidak lupa, putra Abu Jahal tersebut memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan mereka yang telah lalu. Rasulullah SAW pun mengabulkan permintaan Ikrimah itu. Demi Allah, ya Rasulullah, tidak satu dinar pun uang yang telah saya habiskan untuk menghentikan agama Allah di masa lalu. Melainkan, mulai kini, saya akan menembusnya dengan pengorbananku dan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Tidak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, tetapi akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin secara berlipat ganda. Semua
demi menegakkan agama Allah, ucap Ikrimah bin Abu Jahal. Perkataan ini menandakan besarnya tekad Ikrimah untuk mewujudkan rasa imannya dalam tindakan. Inilah mula-mula Ikrimah menjadi bagian dari kekuatan Islam. Dia terus meningkatkan kualitas ketakwaannya dan ibadahnya. Selain itu, dia juga turut terjun ke tengah medan perang membela kehormatan agama ini. Salah satu ajang yang ia ikuti adalah Perang Yarmuk. Di sini, pasukan Muslim melawan pasukan Romawi yang terus mengusik ketenangan di perbatasan utara. Pasukan Islam berada di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab.